Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Mus Channel. Dan kali ini saya punya tamu istimewa. Ada Mas Dio. Kenalin sendiri dong. Dio Malau. Dio Malau. Beliau ini seorang jurnalis televisi, atau bisa dibilang seorang kameramen yang merangkap sebagai reporter, merangkap sebagai editor. Jangan-jangan merangkap jadi presenter juga nih. Enggak. Oh enggak ya. Udah cukup itu ya, Bang. Cukup. Mas Dio dulu sebelum di televisi pernah di online mungkin, atau cetak atau gimana? Sebelumnya sih awal karir gue ya, Bang, ya. Dulu Sebagai tuh 10, jurnalis ya. 10 tahun lalu tuh sebenarnya di infotainment. Infotainment. Di TV juga. Di TV, di PH. Oh, PH. Iya, Terus tuh sambil ngerokok boleh, Mas? Jangan tegang dong. Terus selama 2 tahun dah tuh. 2 tahun. Digembleng banget sih, habis lulus kuliah masuk PH 2 tahun, terus habis itu untungnya pindah lagi ke swasta di Kebun Jeruk, TV swasta. Bisa disebutin nggak nama TV-nya? MNC Channel. MNC Channel. Udah Di nggak ada, di sini nggak ada sensor. Wah, pas di situ udah baru dah bener-bener jadi jurnalis infotainment. Selama 2 tahun. Kalau di MNC Channel setahun. Setahun, berarti total di infotainment 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Udah kenal artis siapa aja, Mas? Selama 3 tahun. Kalau artis ya, Nah. biasanya sih dulu kalau liputan artis tuh kita main, misalkan kalau dulu kan masih ada Dahsyat tuh, Bang. Dahsyat, terus udah selesai kita ngejar-ngejar artis gitu kan, Bang. Itu selama di PH swasta di kantornya di Cilandak. Kalau pas udah pindah ke MNC Lifestyle tuh dulu lebih ke showbiz liputannya. Showbiz ya, kayak premier film, nggak gosip-gosip amat. Kalau Indigo kan kita kan kadang buat gosip sendiri tuh. Pernah bikin gosip sendiri? Iya, reporter aja gitu. Nggak pernah suruh nggarap misalnya gosipin siapa gitu? Kalau dulu kan kameramen cuma ngikutin reporter aja, Bang, gitu. Ya banyak sih, kayak sidang cerai artis itu pasti ramenya bukan main tuh. Sidang cerai. Sidang cerai artis tuh lumayan tuh dulu pas masih di tahun 2012-2014 itu. Dan waktu rame-ramenya artis kawin cerai ya. Yang Farhat Abbas ya kan. Farhat Abbas. Terus yang siapa ya? Ayu Ting Ting hilang. Ya kan, Ayu ada. Ting Ting hilang maksudnya? Iya, dicari-cari gitu. Dulu. Nyari alamatnya maksudnya. Bukan. Jadi dia ternyata settingan gitu. Settingan ya. Jangan-jangan yang sama Raffi settingan juga ya? Siapa tuh? Yunisa. Ayu Ting Ting. Settingan. Yang ke gap di hotel. Itu mah settingan. Settingan ya. Settingan. Terus habis dari infotainment masih tetap di MNC? Nah, di MNC itu kalau di MNC Lifestyle, MNC channelnya lebih showbiz, kayak liputan buat kegiatan artis, ngebuatin kegiatan program artis gitu, kesehariannya, di aktivitasnya apaan, Bang. Terus paling enak tuh kalau showbiz launching premier film. Itu enaknya gimana tuh? Iya, enak aja, dingin AC. Pulang bawa goodie bag ya. Pulang bawa goodie bag. Terus ya diamplopin. Dan pasti dapat ini dong, tiket gratis nonton. Tiket gratis udah nonton, pasti itu ya. Udah pasti itu dulu. Itu paling seru ya. Paling seru kalau di MNC. Itu kadang kalau kita nggak ada materi, kita ke Persari aja, ke tempat syuting film. Jadi kita fokus aja tuh artis-artis baru. Itu pengalaman dulu tuh. Terus setahun kemudian pindah kemana tuh? Ke TV swasta juga. Yang boleh disebutin. Dia di DAI TV. Itu kurang lebih 2 tahun. Di situ infotainment juga enggak? Di situ nggak ada infotainment. Lebih humanis aja gitu liputannya. Oh, lebih ke nggak ngambil politik, nggak ngambil kriminal, pokoknya kayak liputan lah pokoknya, liputan bantuan gitu. Yang kena bencana kita kesana. Terakhir tuh waktu itu berapa tahun? Setahun? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Habis itu baru pindah ke Jawa Pos TV. Di Jawa Pos TV. Nah, di Jawa Pos TV ya itu full berapa news. lama? Di
Jawa TV 2 tahun. 2 tahun, dan disitulah mulai apa yang basicnya infotainment, terus liputan sosial lah ibaratnya ya, Iya. bencana dan lain-lain, tiba-tiba ke politik, News, pemerintahan semuanya juga. ya. Udah semuanya tuh pas di Jawa TV. Kaget nggak? Sebenarnya sih kalau mau dibilang, kalau buat nunggu narsumnya lebih rapih news. Lebih Kalau rapi. iya, kalau buat bloggingan enak kalau news kan. Kalau kadang kalau pas di info, bukan buat ngecilin infotainment ya, Ya. tapi kalau di infotainment tuh kadang berantakan kan, Mm-mm. tapi tetap kita berteman gitu. Itu perangnya di situ doang kan. Perangnya di situ Iya. ya. Pas ngambil Mengambil gambar. sound of tape-nya artis tuh. Tapi kalau udah kelar sih udah aman gitu bang. Mau nongkrong lagi, kalau di news kan rapi gitu. Ya kan kalau di infotainment kan apa ya, jalannya sama artis, ketemunya sama artis, aktor dan lain-lain. Tiba-tiba pindah ke news gitu, yang Pindah ke jumpanya news. pejabat, anggota DPR ini segala macam, nggak, istilahnya nggak ada perubahan, Nggak ada, atau sebenarnya nggak ada perubahan. kagetan atau gimana? Nggak ada kaget. Yang Nggak. kaget tuh pas tugas di KPK emang. Tugas di KPK. Iya. Oh, pernah ditugas di KPK juga? Pernah, tapi Plottingan? plottingan Ya. gitu. Kagetnya gimana tuh? Itu lebih, wah kalau udah doorstop sih Ganas. ganas banget. Tapi kalau udah konvers rapi ya kan. Tapi pas doorstop, Doorstop itu rebutan emang, tempat iya, ya. rebutan buat ngambil gambarnya kan. Apalagi sedetail kalah mungkin. sama yang kameramennya Iya, tinggi-tinggi ya. tinggi. Itu pernah kayak Yang gitu. badannya keker. Udah pernah dulu ngambil gambar ya, gambar saya ketutup kameramen lain masih bisa tayang. Tapi masih bisa dimaklumi sama kantor ya. Iya, betul bang. Enggak, mulai plottingan kemana-mana, pemerintahan, politik nih segala macam. Pertama kali ditugasin sama Jawa Pos itu kemana? Kalau Ke Jawa Pos sih, DPR, ke enggak. istana, Dulu ngerjain feature bang. ngerjain feature. Feature, iya. Di mana? Di Jakarta juga. Di Jakarta. Di Jakarta. kadang keluar Soal kota. apa itu? Waktu itu banyak sih, tapi yang saya paling ingat tuh dulu 2017 tentang bikin feature di Pati itu yang Pegunungan Kendeng ya kan, mau digusur kan sama gubernur sana ya Iya. kan. Itu doang sih. Di sana tuh 5 hari nginep di rumah warga di lereng gunung di Pati sana gitu. Di Pati apa di Jakarta? Itu pas feature-nya pas di Pati. Oh, di Pati. Yang paling berkesan ya. Di situ sih, Rembang. Enak sih kalau pas buat feature di Jawa Pos TV gitu. Tapi terkadang kan sering diomelin Korkam. Jadi Diomelinya kenapa? kadang gambarnya naik turun, bagus, sedang, jelek. Kalau saya ngambil gambarnya kadang mood juga ya kan. iya. Aduh, Uh-uh. udah dilempar ke news Kayak gitu. gitu mah. Nah, dilempar ke news, awal ditugasin kemana? Awal ditugasin itu kalau nggak salah ke KPK juga dah kayaknya. Ke KPK pertama. Reguler itu ya bang ya, ke Hmm. DPR juga. Waktu itu pernah backup buat istana juga gitu. Karena ada masalah di awal 2018, ya udahlah resign ya kan dari Jawa Pos TV. Ada masalah pokoknya. Yang Gitu. intinya sudah nggak nyaman lah ya. Bukan nggak nyaman, Korkamnya sih enak, baik banget sama saya ya, Nah. karena ada sesuatu hal gitu. Oke, yang Udah, akhirnya milih mundur dan pindah ke Waktu itu ke iNews. iNews. Di Balik ke iNews, MNC lagi dong berarti. balik lagi ke MNC. Tapi di newsnya. di dia ini Eh. sekitar 7 tahun lalu di kebun jeruk, sekarang di kebun sirinya 2018. Sama-sama kebon. Iya, beda belakang. Habis itu sebenarnya kurang passion sih pas di iNews di kebun siri itu bang. Jadi di situ saya ditempatin di produksi, saya kira di news gitu, bukan Oh, bukan ditugasin di luar, tapi di dalam. bukan maksudnya di produksi, jadi bukan di newsnya. Oh, oke. Gitu, produksi program kurang passion kan di situ, Kurang greget ya. kurang greget, sampai akhirnya coba tanya-tanya di tempat lain, akhirnya masuk juga ke Cempaka Putih gitu. Cempaka Putih di mana tuh? Nusantara TV. Nusantara TV. Di Nusantara TV sampai sekarang. Sampai sekarang udah 3 tahun. Di news juga. Di news juga. Oh, Nusantara TV top.
Soalnya yang punya Nusantara TV kan anggota DPR juga. Oh, Dari fraksi PDI. dari PDI yang punya Nusantara TV. Lah terus apa namanya? Selama bertahun-tahun lah, mulai dari infotainment sampai ke KPK sampai ya kemana-mana, udah ada hal-hal yang nggak bisa dilupain selama liputan. Apa ya? Mungkin ketemu berang-berang. yang paling relatif semua sih Bang, tapi yang paling enak kalau udah liputan showbiz deh. Kalau pas di Jawa Pos juga masih ada liputan showbiznya gitu, kayak premier film atau enggak launching album band, satu band gitu. Itu enak banget tuh liputan kayak gitu, nyantai gitu. Istilahnya nggak mikir keras ya. Iya, nggak mikir tinggal keras. ngambil gambar, bikin narasi dikit. Beda sama cetak itu sama pun online. itu pun jalannya sama reporter, karena kan saya kan campers Bang. Pas di NTV baru udah campers, reporter, kadang VJ, ngerangkap semuanya. ngerangkap. Udah, tapi sekarang sih lebih seneng kalau di DPR tuh karena dekat rumah. Dekat rumah. Enak. Karena tuh bener-bener bisa kenal anggota DPR juga, bisa kenal senior di press room tuh. Bang Daniel, Kang Mus, Bang Adista ya. Iya, Adista, Bang Daniel. Bang Daniel. Ada juga si Ziv. Bang Heri Warta Kota. Bang, sorry ya Bang ya, sering minta gambar dari Bang Heri tuh. Gitu Bang. Terus liputan paling jauh selama Mas Dio di TV itu ditugasin kemana? Ke Guangzhou, Cina. Waktu itu. Terakhir. Waktu itu liputan apa tuh ke Cina? Promo. Bikin promo gitu. Promo produk. Iya, promo produk gitu. Pokoknya itu dari satu TV swasta, nggak bisa disebutin kalau itu ya. Siap. Ada satu berarti. Iya. Ada J, ada J-nya ya. Udah bisa ditebak. Terus? Kalau di Indonesia tuh paling jauh ke Manado. Nggak, di Cina itu berapa lama? 5 hari. 5 hari. 5 hari doang Bang. Habis itu langsung balik ke Jakarta. Kalau di Indonesia paling jauh ke Manado. Itu liputan pas apa? Di DAI TV. Ya liputan bencana. Bukan kayak kasih bantuan gitu. Oh gitu. Terus selama di Nusantara TV udah pernah keliling Indonesia? Kalau di Nusantara TV lebih mantap. Kadang nih pagi udah di Medan, habis maghrib udah tuh di kantor, balik kantor lagi. Bener. Luar biasa. Bener, udah tapi sering semua gitu. Provinsi di Indonesia udah dikelilingin belum? Hampir semuanya. Papua termasuk? Papua sampai ini doang. Kalau Papua itu karena urusan keluarga ya. Ke Jayapura sih. Bukan liputan. Gitu. Berarti udah dijelajahi semua lah ya. Lumayan kayak Kang Mus lah. Nah, kalau saya DPR. Kalau saya belum semua, masih sebatas Sumatera kayaknya udah semua. Sumatera dari mulai Aceh sampai Lampung. Terus Jawa sudah semua. Di Kalimantan udah semua, Sulawesi udah semua, daerah Bali udah. Yang belum ya Papua, memang saya belum sama sekali ke Papua. Itu gimana sih Papua? Papua mah sama pemberitaannya aja. Kan serem-serem tuh ada. Itu kan beda ya? kota Bang. Dia kan itu kan di daerah Timika sana ya. Iya, bukan di ibu kotanya. Tapi yang paling gua kenal Kang Mus ini pas kita ke Solo ya Bang ya. Iya benar. Sama kopi. Iya. Benar. Waktu itu Popi masih di Jawa Pos ya? Popi masih di Jawa Pos. Di Solo agenda apa waktu itu ya? Itu dapat kamar satu-satu tuh. Di situ kenal itu. Dan saya kenal Mas Dio ini dulu gitu. Saya pikir kameramen baru ya, baru meletek. Bukan kameramen baru. Saya justru berpikir ini bocah ligat gercep terus ganteng, wah presenter nih. Bukan, saya pikir begitu dulu.
Enggak. Rupanya kameramen. Jadi Kameramen. saya baru tahu itu setelah ketemu lagi di DPR. Iya. Tiba-tiba Pas pandemi presenternya si Popi. Oh iya. Iya. Dan si Popi udah nggak di Jawa Pos juga iya, ya? di Simpo. Oh, di Simpo kan, sekarang. iya. Gitu. Situ sih. Tapi yang paling berkesan tuh selama kerja tuh pas di Jawa Pos TV sih. Salah satunya yang berkesan apa, Mas? Temennya. Dapat pacar mungkin di Jawa Pos? Iya. Iya. Iya, calon istri. Cinlok dong. Sampai Nggak sekarang. juga pas sudah keluar dari Jawa Pos TV. Oh gitu. Oh justru pacarannya setelah keluar. Pas Jangan waktu di-share ke grup transkrip doang. pas waktu. Emang siapa di situ? Enggak, takutnya. Enggak, maksudnya kenal dari mulai Mas kerja di Jawa Pos. Iya, kenal. Tapi pacarannya setelah Mas keluar. Setelah keluar. Aneh ya? Biar enak aja gitu ya kan. Kalau di satu kantor kan ntar dicecein mulu, jadi agak stres. Tapi memang nggak buat main-main kan? Ya enggak lah. Mau dinikahin? Ya iya bang. Kapan kira-kira nikah? 2022. 2022, setahun lagi dong, nggak nyampe? Pokoknya datang Kang Mus. Itu Harus, yang di grup wajib. jurnalis YouTuber tuh datang harus tuh. Ada ya jurnalis YouTuber? Ada dong, kan Kang Mus yang buat. Ya itu tempat untuk berbagi kita-kita yang YouTuber pemula lah. Kalau bagi Mas Dio yang sudah senior di dunia YouTube ya mungkin nggak perlu grup itu lagi. baru sebenarnya buat. Iseng-iseng, aduh. Ya udahlah coba aja. Itu waktu itu saya kena COVID kan di rumah terus. Sempat positif? Sempat positif. Berapa hari? 2 Sebulan minggu, ada? 2 minggu. Oh, 2 minggu. Ada masa kritisnya itu ada. Udah bikin apa ya, bosen juga gitu kan. Ya udah bikin konten re-upload tapi bikinnya biar nggak kena copyright itu gimana, kita bongkar dulu semuanya, kita masukin voice over, kita masukin presenter juga gitu bang, biar menarik aja dari gitu. Dari situ mulainya. Iya, pas mulai pas main kenal, YouTube. Pas kenal, rame juga ya. Berarti COVID 2020 dong? Enggak, pas 2019. Pas gelombang kedua tuh. Oh, gelombang kedua 2021. Oh 2021. Juni itu. 2021 Juni. Belum setahun channelnya udah luar biasa. Ngeri, ilmunya perlu diculik ini. Perlu dikulik. Tapi masih banyak yang lebih bagus sih, kayak Paradigma TV itu bagus banget. Kabar hiburan punya Bang Daniel. Kang Mus Channel. Waduh, Kang Mus Channel masih UMKM Mas. Sama, kita semua mau UMKM bang. Kecuali ada investor yang kalau ada investor jangan ragu-ragu. Hubungi Kang Mus Channel atau Jakarta Channel. Apa? Jakarta Channel. Jakarta Channel. Pokoknya yang pasti tayang dah. Pasti tayang. Nggak ada istilah di hold dulu atau di. Nggak ada istilah partun. Jangan dikasih partun, kita masih UMKM. Bisa amsyong ntar. Udah terima endorse dari YouTube? Belum bang, belum sebenarnya. Belum. Lagi pengajuan juga tapi belum ada yang di approve kan. Oh gitu. Yaudah kita yang penting jalan dulu aja itu mah. Jadi tertarik membuat YouTube gara-gara COVID. Pas tapi kena COVID lagi bosan, lagi boring, bikin video, tapi bukan tentang COVID. Bukan lah, kita bikinnya yang humanis aja lah. Emang channelnya soal apa sih kalau boleh tahu? Ya kayak soft news, olahraga. Gitu, jadi spesialis itu ya. Iya. Kalau saya tuh nggak ada tuh. Kalau saya ibaratnya toko sembako nih. Semuanya masuk karena masih ngeraba-ngeraba. Jadi ada news, ada infotainment, ada apa sih namanya ya, obrolan politik dan lain-lain. Pokoknya saya masih belum menemukan jati diri sebenarnya Kang Mus Channel ini mau dibawa kemana. Iya sama aja kan, kalau channel YouTube gitu kan apaan aja bisa masuk gitu ya. Yang penting jangan nggak konten berbahaya lah gitu ya kan. Kayak konten pornografi tuh nggak bisa kan. Kalau ke YouTube pasti di strike sama YouTube. Bisa dihapus juga langsung sama YouTube kalau kontennya kekerasan, pornografi gitu. Tapi lihat
melihat fenomena YouTuber sekarang gitu ya. Ini kan kebanyakan dari kalangan artis jadi YouTuber, dari kalangan pelawak jadi YouTuber. Nah, ini ada fenomena baru nih kayaknya. Dari jurnalis jadi YouTuber. Itu sebenarnya fenomena apa ini? Kalau buat saya sendiri, Bang. Ya, buat Mas Dio. Ya apa ya? Karena bidangnya sebagai jurnalis atau wartawan gitu, saya coba aplikasiin gitu, Bang. Gue coba aplikasiin jadi media internet berbasis YouTube gitu. Jadi apa yang saya dapetin pas jadi jurnalis itu ya udah saya coba. Berarti memang kontennya rata-rata jurnalis ya tidak jauh-jauh dari kesehariannya ya, dari kerjaan sehari-hari. Jadi apa yang didapat itu yang dijadiin konten gitu ya. Betul. Kita buat agak berbeda aja gitu. Jadi kita kayak misalkan kita re-upload dari YouTube, kita juga kasih tahu di kredit deskripsi kita ngambilnya dari mana, biarpun jarang syuting gitu. Biar nggak disangka nyolong gambar gitu, Bang. Iya. Gitu sih. Makanya tidak heran ketika ada beberapa channel milik jurnalis isi kontennya hampir sama Karena yang ada di liputannya TV. bareng. Kayak misalnya tadi pengumuman surat keputusan dari Jokowi soal penunjukan Panglima TNI ya. Begitu Puan preskon itu rata-rata ya itu dijadiin konten sekalian sambil nyelam minum air dan itu bersaing kita ya sama televisi swasta ya. Betul. Terus ini kan Mas Dio udah lompat sana lompat sini di dunia televisi gitu. Ada nggak kira-kira yang kayaknya gue waktu itu ngeliat tuh channel lu tuh mau sampai tua. bukan itu. Pertanyaan saya, ada nggak niat untuk pindah? Maksudnya dari dunia TV ke itu pasti ada, Bang. Mungkin ke media online atau ke media lain gitu selain TV. Kalau pindah lagi ya kayaknya nggak di dunia broadcast lagi deh. Nggak atau pengen jadi pengusaha? Mungkin, Bang, pengusaha YouTuber. Ya kan kalau kita udah mapan di YouTube ya kan, biarpun subscriber tapi udah ada penghasilan, udah jebol gitu viewsnya, rata-rata udah ditonton banyak, ya udah mending fokus di situ aja ya kan. Daripada asal udah mapan juga gajinya gitu dari YouTube. Gitu sih. Nah, kalau belum mapan ya udah kita kerja aja. Sambil kerja gitu ya kan. Gitu sih, Bang. Nggak muluk-muluk juga ya, apalagi lagi pandemi juga kan. Susah juga nyari kerja gitu. Ya udahlah, toh juga di kantor ya yang sekarang juga enak, teman-temannya nyaman ya nyaman. Gitu. Gajinya gede berarti makanya nyaman. Gaji sebenarnya standar. Nah, terus yang buat standar nyaman apa? UMKM. Jangan-jangan ada cem-ceman lagi nih? Nggak ada. Ya, buat cem-cemannya. Jangan ntar ditonton. Buat calon istrinya yang dari Jawa Pos. Nih, enggak, dia udah nggak di Jawa Pos sejak 2019. Oh, udah nggak di Jawa Pos? Udah. Sekarang di mana? Dia markom di mana lah gitu. Marketing komunikasi di mana gitu. Pokoknya nggak mau disebutin ya. Iya. Nanti tahu sendiri kalau udah di pelaminan. Tuh, begitu ya. Ntar semua juga pasti tahu. Ntar dibuatin konten emang ntar pas gue nikah nih sama Kang Mus. Kita bikin live. boleh. Nih gantian ya sekarang buat Kang Mus. Kang Mus ini kan boleh dibilang kan senior wartawan di Press Room. Ya enggak lah. Nah kan gue nonton konten sebelumnya nih, apa mau sampai tua di Press Room. Coba jawab. Ya enggak lah. Ini gantian ya, jebakan Batman ini. Kemarin di video sebelumnya saya yang nanya begitu. Ya soalnya saya nonton. Kalau dibilang sampai kapan, apakah sampai tua? Ya mohon maaf. Ada masanya. Dunia wartawan ini kan setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Iya, betul. Jadi gini, kalau menurut saya sebagai jurnalis, sebagai profesi itu ya akan melekat sampai akhir gitu. Namanya profesi gitu. Cuman kan profesi itu tidak mesti dijalankan kayak sekarang ini gitu. Mungkin di umur 50 ke atas udah jadi redaktur doang gitu, atau jadi apa aja lah pokoknya gitu yang berhubungan dengan jurnalis, tapi yang kita tidak harus ke lapangan.
Tapi kalau saya pribadi cita-citanya sih di atas umur 45-an itu kalau bisa udah punya usaha sendiri, sudah tidak di dunia wartawan yang keliling-keliling lagi gitu. Emang Kang Mus keliling orang DPR doang. Loh, sebelumnya kan Oh keliling. iya benar. Berarti ngepost di DPR udah berapa lama? Baru saya, makanya kalau tadi dibilang senior saya protes. Karena saya masih baru Baru 10 tahun. belum sampai. Oh, belum sampai. Saya itu pindah dari Riau ke Jakarta itu tahun 2014. Oh, Jadi masih waktu itu zaman ketua press room-nya masih Mas Hilman dari Metro TV oh dulu. ya. Bang Hilman Nah, ya. sebelum Doni ya. Jadi belum lama Mas sebenarnya di Jakarta ini 2014. 7 tahun ya. 7 tahun. Hampir 8 tahun ya. Jadi gua lama itu justru di Riau. Terus masuk ke DPR gimana, Bang? Jadi wartawan DPR. Emang dari ceritanya Langsung kan ditugasin apa? ya dulu di salah satu media online di Riau gitu, dia bikin media baru, satu grup gitu, yang kemudian dia ngambil segmen nasional gitu. Iya. Jadi waktu itu saya masih di Pekanbaru ditawarin gitu sama bos, mau nggak pindah ke Jakarta? Oh. Dengan pertanyaan itu saya langsung mikir, kalau saya mau berkembang, saya mau maju, saya harus mau. Makanya Dimutasi saya ke Jakarta tapi naik gaji kan? ya kalau itu rahasia dapur ya. Tapi yang jelas saya waktu itu langsung terima. Dan begitu ditawarin malam-malam itu sambil ngopi biasa sama bos gitu di salah satu warkop di Pekanbaru, itu besoknya saya langsung ngambil keputusan, oke bos, saya berangkat. Dan ketika saya berangkat ke Jakarta benar-benar masih ya buta banget. Jakarta itu jalan belum hafal, terus kendaraan juga belum punya. Dan pertama kali ke Jakarta itu saya ngontrak di daerah Petamburan. Oh, dekat ya, Palmerah. Ya, karena memang dari awal mau ditugaskan di DPR. Jadi saya langsung ngambil kontrakan yang nggak jauh-jauh dari DPR. Misalnya tidak ada kendaraan, tidak ada transportasi itu ya, saya bisa naik angkot atau bisa jalan kaki gitu kan. Iya. Nah, tapi di sana saya cuma sebulan, karena memang nggak suasana kontrakannya itu nggak nyaman gitu ya, nggak kondusif. Karena dari segi airnya terutama itu kan kalau nggak bersih airnya gimana gitu, mandi, minum apa segala macam. Jadi saya putuskan pindah ke Pondok Labu. Sampai sekarang di daerah enggak, sekarang udah pindah lagi ke Depok. Jadi ketika pindah ke Pondok Labu itu sebenarnya saya ada motor tapi posisinya masih di Pekanbaru waktu itu. Jadi sebulan kemudian baru bisa kirim dari Pekanbaru ke Jakarta. Habis motor itu nyampe baru saya bolak-balik dari Pondok Labu ke DPR gitu. Dan hampir 4 tahunan di Pondok Labu. Terus kemudian kita pindah ada keluarga, Bang? Udah. Enggak ada keluarga di Jakarta. Di Jakarta ada tapi bukan di Jakarta sih, di Banten. Di Banten. Di daerah Tangerang sana itu ada adik, ada kakak juga. Nah, kebetulan tahun 2020 kita sama istri boyong ke sini dan akhirnya menetap di Depok sampai sekarang. Depok mana? Di Limo, Cinere. Oh, Limo. Iya. Daerah Meruyung kalau orang bilang Kesultanan ya, Meruyung. Saya juga sering sih ke Depok, Bang. Sering. Calon istri kan Depok. Oh, calon istri Depok juga. Iya. Jadi itulah dari Sawangan. Awal 2014 sampai sekarang ya memang di DPR aja. Ya pernah floating sekali-sekali, bukan floating sih, tapi keinginan sendiri. Saya mau ke KPK, saya mau ke sini gitu. Tanpa ada yang nyuruh KPK. gitu. Oh, DPRD. DPRD. Iya. Kalau di Jakarta udah pernah, Bang, ke liputan olahraganya, Bang? Di Jakarta udah ada ya orangnya ya. Udah ada orangnya. Om Ashari. Om Ashari. Senior saya juga tuh. Tapi pernah juga liputan bareng waktu SEA Games. Itu bagi dua. Ya enggak juga. Saya bagian luar-luarnya. Bagian penonton. Bagian penonton. Situasi ininya aja. Situasi luar gedung gitu. Yang benar-benar bagi dua waktu PON di Bandung. Oh ya, PON Jawa Barat ya. PON Jawa Barat. Itu bagi dua. 17 ya itu. Saya lupa tuh berapa, 2017 atau 2018. Nah itu loh. Jadi sebenarnya ya Asian Games tugas juga, Bang. Oh enggak. Itu Om Ashari.
Oh, masa. Jadi itu bedanya ketika dari olahraga pindah ke politik ya agak kaget awalnya. Rada kaget dan rada bingung. Biasanya nyatetin skor pertandingan. Terus Ini eh, jalannya pertandingan. jalannya pertandingan, terus komposisi pemain. Komposisi. Tiba-tiba sekarang komposisi anggota dewan dari PKB apa ya? Iya, PKB nih, aduh Gerindra siapa ya nih, mengira-ngira dulu dah. Dan saya cukup berterima kasih sekali sama senior saya di DPR ya. Dari dulu di media Ermol itu ada Bu Naya atau yang biasa dipanggil Nay ya. Bang Nay itu luar biasa karena begitu saya masuk ke DPR pertama kali, beliaulah yang ngajak saya keliling. Yang Membantu Kang Mus ya, ya. iya, bawa saya ke fraksi, bawa saya ke komisi. Pokoknya setiap ada agenda DPR tuh selalu diajak. Masih ada ya? Sekarang Oh, ya. sekarang udah pindah ke RRI. Oh, Dan kabarnya sih mau jadi pemret di RRI. Sukses. sukses ajak saya, Bu. Ajak saya. Dan ketika saya di DPR itu selain Bang Neha, saya manggilnya Bang Neha ya, bukan Bang Naya. Itu ada salah satu wartawan dari inilah.com namanya Epi Karundeng. Orang Sulut yang kebetulan Sulawesi Utara. ya Sulawesi Utara dari Manado, dan sekarang dia udah pindah di poskonya udah pindah ke Polda Metro. Jadi dia udah liputan kriminal sekarang. Nggak di DPR lagi. Iya, jadi dua orang itulah yang membawa saya keliling mengenal gedung lebih jauh ya. Parlemen ini ya, sampai tahu seluk-beluknya ini toilet, nih masjid, nih Pujasera. Sampai ada pegangan satu. Nah, itu dia. Minimal buat ngopi sama buat ngerokok aman. Itu gara-gara orang itu dua. Dan seiring berjalannya waktu, karena di media center parlemen ini kan setiap 2 tahun sekali ada pemilihan pengurus ya. Jadi ketika itu zamannya Mas Hilman, saya belum terakomodir karena saya masih baru. Karena persyaratannya waktu itu harus sekian tahun dulu liputan di sini baru bisa masuk jadi anggota gitu. Dan anggota press room ya. Iya, dan kemudian ada pemilihan dan terpilihlah ketua press room baru, Mas Romdoni Setiawan ya, dari Rakyat Merdeka. Dan disitulah saya mengajukan diri untuk menjadi anggota, langsung diterima. Jadi apa Bang waktu itu? Sekretaris? Jadi anggota aja, anggota biasa. Dan waktu itu yang merekom saya, terima kasih banget buat Bang Ain yang Bang dulu Ain. di Indopos, sekarang di RRI juga. Iya, RRI. Dan satu lagi bosnya RRI sekarang, Bang Rahmat Zen. Bang Rahmat Zen sekarang beliau sudah di Dewan Direksi. Ya, mudah-mudahan sukses selalu di RRI ya. Amin. Amin ya. Jadi atas jasa-jasa mereka itulah yang membuat saya bertahan hidup di DPR. Bener loh, lika-liku perjalanan karir Kang Mus tuh hebat juga gitu. Dari daerah sering liputan terpencil, pindah ke Jakarta, buta Jakarta, ya akhirnya ada orang sama wartawan menolong Kang Mus gitu ya. Dan saya pernah saking butanya jalan di Jakarta, nyasar. Pulang dari DPR maghrib itu nyampe Pondok Labu jam 2 malam. Itu naik motor apa naik motor sendiri. Itu map belum ada ya? Sebenarnya sudah ada, tapi waktu itu saya juga nggak tahu alamat yang di sana. Patokan saya itu hari pertama saya keluar dari kontrakan. Jadi patokan saya kontrakan itu dekat kampus UPN di Pondok Labu. UPN. Nah, jadi pas pulang itu saya harusnya lewat Kemenpora belok ke Blok M kan, lurus ya. Saya malah ngambil yang flyover yang menuju Gatot Subroto. Iya, harusnya Kang Mus tuh. Dan setelah itu saya ikutin jalan, saya mau hampir nyampe Cikampek. Hampir nyampe Cikampek. Lewat Kalimantan. Akhirnya saya muter lagi, baru saya mikir map. Tapi yang saya cari itu pokoknya Pondok Labu aja. Iya. Barulah diarahin sama map, muter-muter. Jam 2 pagi saya nyampe rumah. Hampir nyampe Cikampek, berarti Karawang lewat ya? Udah lewat. Dan saya nggak tahu itu jalan apa, saya nggak paham. Pokoknya saya ikutin aja. Sampai tengah malam. Sampai jam 2 dari maghrib. Itulah lika-liku hidup pertama kali di Jakarta. Bisa dijadiin biografi tuh.
Kalau ada yang mau sponsorin buat buku saya siap. Jakarta Channel boleh juga jadi sponsor. Siap. Oke pemirsa Kang Mus Channel, itu tadi obrolan santai, obrolan ringan dengan Mas Dio dari Nusantara TV. Oke, mau yang sini sudah, dulu nih ke Kang Mus. apa tuh? Stikernya. Sadis sudah punya stiker. Tempelin di press room kan. Dan sampai di sini dulu video kali ini. Kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.